Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa jamaah Masjid Sabilillah Malang yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memasuki hadis yang keempat dari kajian hadis Arba'in Nawawi. Kali ini hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kata Abdullah bahwa satu ketika Nabi pernah bercerita kepada kami dan beliau adalah seorang yang jujur dan dibenarkan atau diterima kejujurannya, al-masduq. Baginda mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik summa yakunu mudghatan mislu dzalik. Nabi menceritakan proses perkembangan embriologis manusia ketika masih ada di dalam kandungan ibunya. Kata beliau, sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan proses penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian berkembang menjadi alaqah juga selama 40 hari, kemudian berkembang lagi menjadi mudghah juga selama 40 hari. Ada tahapan-tahapan perkembangan yang evolusioner atau yang gradual, bertahap, mulai dari pertemuan antara sel kelamin seorang ayah dan seorang ibu menjadi zigot, berkembang menjadi embrio, berkembang menjadi janin yang sempurna, calon organnya terus tumbuh sampai nanti menjadi lahir seorang manusia. Maka Nabi memberikan patokan bahwa ketika masih berupa nutfah kira-kira 40 hari, ini memang banyak ditafsiri tentu sesuai dengan perkembangan pengetahuan. Lalu menjadi alaqah, ini yang menarik. Dulu banyak ditafsiri alaqah itu segumpal darah, tetapi melihat makna harfiahnya, alaqah itu sesuatu yang bergantung. Artinya ada proses implantasi, ada proses pembentukan plasenta sehingga embrio ini memiliki sambungan sirkulasi, sambungan perdarahan dari ibu kepada bayi atau janin itu. Maka janin akan bisa terus tumbuh berkembang dengan memperoleh pasokan makanan melalui darah ibunya lewat plasenta itu. Ini yang dimaksud dengan alaqah. Nah, kemudian menjadi mudghatan. Nah, ini kalau secara embriologis artinya menjadi sebuah fetus yang sudah lengkap semua calon-calon jaringan dan organ, tetapi masih memerlukan penyempurnaan. Nah, setelah Nabi menyebut 3 kali 40 hari tadi dengan 3 tahapan, dia teruskan summa yursilu ilaihil malaku fayamfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah mengutus kepada janin yang sedang tumbuh berkembang itu, kalau sesuai dengan waktunya ya setelah berumur 120 hari tadi, maka malaikat ini diperintah akan meniupkan ruh ke dalam janin itu. Lalu malaikat diperintah akan menulis 4 kalimat atau 4 ketetapan. Ini yang disebut dengan qada atau ketetapan Allah atas manusia yang akan diciptakan tadi. Maka disebutkan di situ yuktabu rizquhu, akan ditulis atau ditetapkan rizkinya sejak dia hidup nanti, sejak diberi ruh itu terus hidup dalam kandungan ibu sampai lahir, sampai nanti meninggal, itu sudah ditetapkan rizkinya. Wa ajaluhu, dan ditetapkan pula ajalnya atau umurnya, masa hidupnya, berapa lama dia hidup. Apakah dia hidup sekian puluh tahun setelah lahir, ada yang baru lahir sudah diakhiri, bahkan ada yang belum sempat lahir juga ada yang diakhiri oleh Allah hidupnya. Itu namanya ajal. Lalu yang ketiga, amaluhu, amalnya. Jadi apapun yang dia lakukan, aktivitas, kegiatan selama hidup, itu juga sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah amalan-amalan yang bagus sesuai dengan yang diridhoi Allah, atau amalan-amalan yang buruk yang justru dibenci oleh Allah, semuanya juga sudah ditetapkan. Dan yang keempat adalah nasibnya, syaqiyun am sa'idun. Apakah dia ini tergolong manusia
yang celaka atau tergolong manusia yang sukses, yang bahagia dan sejahtera. Maka Nabi menjelaskan lanjutannya, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baina bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha atau fayudkhiluha. Jadi kata Nabi, sesungguhnya demi Allah, demi zat, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh kalau ada salah seorang di antara kamu seumur hidupnya banyak melakukan amalan-amalan seperti amalnya ahli surga, bahkan sudah hampir masuk surga, sudah hampir mati gampangannya, tidak ada jarak kecuali hanya satu dirok, jadi illa dirok, ternyata yasbiqu alaihi kitab, sebenarnya catatan orang ini dulunya sebagai ahli neraka, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, maka Allah pun nanti ketika dia meninggal memasukkannya ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan juga ada sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayudkhiluha. Ada juga salah seorang di antara kamu seumur hidupnya banyak melakukan amalan-amalan perilaku perbuatan seperti ahli neraka, yang mungkarat, maksiat dan segala bentuk keburukan dia lakukan, sehingga sudah hampir masuk neraka, tinggal satu dirok saja jaraknya. Ternyata yasbiqu alaihi kitab, didahului oleh dulu catatan ketetapan Allah sebelum dia dilahirkan itu. Ternyata dia di akhir hayat ya'malu bi amali ahli jannah, dia melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Mungkin dia lalu menyadari kesalahannya, bertaubat, lalu mau bagi diri, maka oleh Allah orang ini dimasukkan di dalam surganya. Artinya apa? Bahwa Allah lah penentu ketetapan atas seseorang. Jadi ketika Allah menciptakan makhluknya termasuk manusia itu, Allah sudah merancang apa dan bagaimana manusia ini hidup nanti, mulai tadi rizkinya, ajalnya, amal-amal perilakunya, sampai pada nasibnya, apakah dia termasuk orang-orang yang celaka atau orang yang bahagia. Tentu kita berharap mudah-mudahan nasib kita digolongkan sebagai orang yang sa'id, orang yang berbahagia. Pemirsa yang kami muliakan, berdasar hadis Rasulullah ini, Rasul itu telah memberi informasi ilmiah yang sangat bagus bagaimana proses pertumbuhan embrio ketika masih dalam kandungan ibu. Tapi yang lebih penting ingin beliau tekankan adalah bahwa Allah lah yang menetapkan qada, yang menetapkan ketentuan atas nasib makhluknya, apakah celaka atau berbahagia, apakah sial ataukah beruntung. Artinya kita harus terus-menerus memohon kepadanya. Maka kita diajari oleh baginda Rasulullah, Nabi kita semua, setiap kita sholat subuh itu dalam doa kunut kita mohon kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah kodok atau ketetapan nasib kita ini nanti termasuk orang celaka atau orang sukses. Maka kita mohon kepada Allah agar seandainya ada kodok yang tidak baik, kita mohon diselamatkan oleh Allah, karena yang bisa merubah kodok hanya Allah sendiri, karena yang bisa merubah ketetapan itu hanya Allah sendiri. Maka kita hanya bisa memohon kepadanya, waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi ya Allah, kalau ada kodok yang tidak baik atas diri saya hari ini, mohon Engkau menjaga saya atau menyelamatkan saya. Itulah diantara bacaan doa kita ketika sholat subuh. Diantara doa kunut yang kita baca itu, karena kodok adalah ketetapan Allah yang sifatnya azali. Jauh sebelum kita lahir, Allah sudah membuat ketetapan itu, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Makanya tugas kita hanya memohon kepadanya agar diselamatkan dari kodok yang tidak baik itu. Nah, dengan demikian kita paham bahwa seluruh amalan kita, nasib kita, rizki kita, bahkan umur kita semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kita hanya tinggal menjalani, tetapi dengan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan sungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan informasi Nabi ini semakin menguatkan keyakinan kita, iman kita, semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.